Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir ke channel Wayah Horor. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat ya, jangan lupa subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan kontennya, saya akan sangat senang kalau kalian mau tuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau jawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar, itu sama saja seperti kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan percaya deh, itu jauh lebih berharga daripada sekadar klik tombol subscribe. Oke, sekarang kita langsung saja ke ceritanya. Langit mendung menggantung rendah sore itu, seakan memberi peringatan yang tidak diucapkan. Di dalam kamar yang hanya diterangi cahaya dari layar laptop, Nadia, siswi SMA kelas 12, sedang menyelesaikan tugas terakhir sebelum deadline. Jam menunjukkan pukul 17.53 saat notifikasi dari ponselnya berbunyi. Ting. Ia melirik sekilas. Satu pesan masuk dari aplikasi yang biasa ia gunakan untuk chatting, tapi bukan dari grup kelas atau temannya. Pengirim, Nadia. Aku sendiri. Nadia mengernyit. Akun siapa ini? Gumamnya. Username itu aneh. Profilnya kosong, tapi yang lebih mengganggu adalah nama pengirimnya, Nadia. Sama persis seperti miliknya. Pesannya singkat. Aku sendiri. Hai Nadia, jangan kaget ya. Aku cuma mau ngobrol. Ia mendecak pelan. Berpikir itu prank atau akun fake yang dibuat temannya. Tapi sebelum sempat membalas, satu pesan lagi masuk. Aku sendiri. Aku tahu kamu sendirian di rumah sekarang. Mama belum pulang dari kantor kan? Nadia membeku. Ia memandangi layar sambil menoleh ke belakang, ke arah pintu kamar yang tertutup rapat. Suara detik jam dinding seakan makin keras. Jantungnya berdetak lebih cepat. Aku sendiri. Aku juga tahu kamu suka ngintip ke cermin sambil pura-pura nggak takut. Ia refleks menatap ke arah meja rias. Cermin oval berdiri di sana, memantulkan bayangan kamar yang kini terasa lebih sempit dan dingin. Tangannya gemetar saat mulai mengetik balasan. Siapa kamu? Tapi sebelum dikirim, pesan baru muncul lebih cepat dari yang bisa ia tekan. Aku sendiri. Aku kamu, versi yang udah tahu ending hidupmu. Tapi, tenang aja, aku di sini buat bantu kamu. Ting, satu gambar masuk. Nadia klik. Itu foto. Dirinya, diambil dari belakang. Dalam foto itu, ia sedang duduk di meja belajar, menatap layar laptop, persis seperti sekarang. Jantung Nadia mencelos. Ia perlahan berbalik, berharap ini semua cuma mimpi buruk. Tapi kamarnya kosong, hening, tidak ada siapa-siapa. Tapi ponselnya kembali berbunyi. Aku sendiri. Ingat Nadia, jangan pernah balas chat dari aku. Sejak sore itu, Nadia tidak bisa tidur. Matanya terus terarah ke layar ponsel, berharap tidak ada notifikasi baru dari akun misterius itu. Tapi tidak ada. Hening, seperti malam yang terlalu tenang untuk ukuran rumah di pinggir kota. Pukul 2.34 dini hari. Angin di luar seperti berbisik pelan, menggesek dedaunan dan tirai jendela yang sedikit terbuka. Nadia sudah mematikan lampu kamar, tapi cahaya dari jalanan masuk samar-samar, cukup untuk membuat bayangan benda-benda di kamarnya menari-nari pelan.
Tapi ada satu hal yang berbeda malam ini. Cermin oval di meja riasnya tidak memantulkan cahaya seperti biasanya. Seolah gelap, seolah tak lagi mencerminkan realitas. Nadia bangkit perlahan dari kasur. Langkahnya hati-hati. Lantai kayu di bawah kakinya mengeluarkan bunyi kecil, kriet, kriet. Ia mendekat ke meja rias, menyalakan senter dari ponsel. Cermin itu buram, seperti berkabut dari dalam. Ia usap permukaannya, tidak ada bekas, tidak ada embun, tapi tetap saja bayangannya tidak muncul dengan jelas. Dan kemudian, sesuatu bergerak di balik pantulan itu. Samar, tapi nyata, bukan pantulan dirinya, bukan pantulan kamarnya. Sebuah lorong gelap, dindingnya lembab dan retak, dan di ujungnya ada sosok. Diameter berdiri membelakanginya, rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Tubuhnya seperti bayangan tanpa bentuk pasti. Jantung Nadia seakan mencuat ke tenggorokan. Ia melangkah mundur. Senter ponselnya mulai redup, baterainya habis. Sekarang kamar hanya diterangi cahaya bulan. Saat itulah notifikasi berbunyi lagi. Ting! Nadia menelan ludah. Tangannya bergetar saat ia mengangkat ponsel. Aku sendiri. Kamu lihat dia juga kan? Aku sendiri. Dia marah. Kamu sudah balas chatku tadi. Aku sendiri. Sekarang kamu harus dengarkan aku, atau dia yang akan bicara padamu duluan. Nadia menjatuhkan ponsel ke lantai. Suaranya pecah, tapi layar masih menyala. Chat baru muncul. Aku sendiri. Mulai sekarang tutupi semua cermin di rumahmu. Sebelum jam 3 pagi. Atau kamu akan melihatnya lagi. Dan kali ini dia tidak hanya menatap dari balik kaca. Nadia tersentak. Ia melihat jam 2.45. Tanpa berpikir panjang, ia meraih selimut, kain apapun yang bisa ditemukan, lalu mulai menutupi cermin di kamarnya. Tapi matanya tak lepas dari cermin oval itu. Sosok dalam pantulan itu mulai melangkah mendekat. Suaranya seperti gesekan kuku di dinding. Krek, krek. Saat Nadia melempar kain terakhir dan menutup cermin, ia bisa bersumpah. Dalam sepersekian detik sebelum pantulannya menghilang, sosok itu tersenyum. Jam digital di samping tempat tidur menunjukkan angka yang membuat bulu kuduk Nadia berdiri. 02.58. Detiknya berdetak cepat di telinganya. Setiap suara di rumah, entah angin, detik jam, atau bunyi tik-tik dari genteng, terasa seperti bisikan. Seluruh cermin di kamarnya sudah tertutup. Cermin besar di kamar mandi, kaca kecil di tas make up, bahkan layar laptop ditutup kain. Nadia duduk meringkuk di pojok kamar, memeluk lututnya sambil menatap layar ponsel. Tidak ada chat baru, tapi perasaan tidak aman, tidak pergi. 1 menit lagi. 2.59. Tiba-tiba, lampu kamar menyala sendiri. Klik. Nadia terlonjak. Ia tidak menyentuh saklar. Lalu bunyi ketukan. 3 kali. Pelan. Tok, tok, tok. Dari arah lemari bajunya. Padahal lemari itu selalu terkunci dan ia yakin tak ada siapapun yang masuk ke kamar. Ketukan terdengar lagi. Kali ini lebih cepat, lebih kasar. Tok, 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 tok. Ia mendekat perlahan. Nafasnya berat, tubuhnya seperti menolak bergerak, tapi rasa penasaran, atau mungkin rasa takut yang terlalu kuat, membuatnya berjalan.
3 a.m. Slak. Lemari terbuka sendiri. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi dingin. Udara dari dalam lemari terasa seperti datang dari ruang bawah tanah. Lembab, bau tanah. Ponsel Nadia bergetar keras di lantai. Ting! Aku sendiri. Terlambat. Layar ponselnya bergoyang. Nadia memicingkan mata. Tulisan di chat berubah, huruf-hurufnya seperti mencair, menyebar ke layar, membentuk bayangan, wajah. Wajahnya sendiri, tapi menangis. Darah mengalir dari matanya. Lalu muncul satu pesan baru. @aku.sendiri_. Kamu buka jalan buat dia. Suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Terima kasih. Seketika Nadia membalikkan badan, tidak ada siapa-siapa. Tapi, dia merasakan napas di belakang telinganya. Dingin, seperti embusan angin dari liang kubur. Dan saat ia kembali menatap ponsel, layar menampilkan kamera depan. Tapi bukan dia yang terlihat. Seseorang atau sesuatu sedang menatap langsung ke arah kamera dari tempat yang sama dengan Nadia berdiri. Rambut panjang, wajah rusak, matanya hitam pekat, dan tersenyum. Senyum yang tidak manusiawi. Senyum yang pernah ia lihat di cermin. Ponselnya jatuh, layarnya pecah. Lampu kamar kembali padam. Tapi suara itu tetap terdengar. Lembut, nyaris seperti bisikan dari dalam kepala. Satu cermin sudah cukup. Sekarang kita bisa mulai. Pagi datang tanpa cahaya. Langit mendung, abu-abu pekat, seperti belum sempat membasuh malam. Nadia duduk di tepi tempat tidur, tubuhnya gemetar, mata merah karena tak tidur semalaman. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah mimpi. Halusinasi, efek terlalu banyak nonton video horor. Tapi ponselnya yang pecah di lantai jadi bukti. Dan lemari masih terbuka, menebar hawa dingin yang tak wajar. Ia bangkit pelan, mengambil handuk dan berjalan menuju kamar mandi. Saat membuka pintu, ia terhenti. Cermin kamar mandi sudah ditutupi. Tapi bukan oleh dirinya. Kain yang menutupi cermin berwarna merah tua, seperti bercak darah yang mengering. Nadia mundur selangkah, menutup pintu perlahan dan tidak jadi mandi. Saat ia kembali ke kamar, HP-nya yang retak menyala sendiri. Notifikasi muncul walau layarnya hancur. @aku.sendiri. Mereka bisa meniru kamu sekarang, tapi jangan khawatir. Kamu akan tahu bedanya kalau kamu mendengar dirimu sendiri bicara. Hari itu Nadia memutuskan untuk tetap masuk sekolah. Ia pikir berada di antara orang banyak bisa membuat pikirannya jernih. Tapi saat memasuki ruang kelas, semuanya terasa asing. Teman-temannya bersikap biasa, terlalu biasa. Tidak ada yang menyapa, tidak ada yang melihat ke arahnya dengan heran meski wajahnya pucat, rambutnya kusut, dan mata sembab. Ia duduk di bangkunya. Di kursi sebelah, seorang teman bernama Sinta melirik. Lo gak apa-apa, Nad? Nadia hendak menjawab, tapi belum sempat membuka mulut, Sinta menoleh ke belakang dan berkata pada teman lain. Nadia barusan aneh deh, mukanya kayak kosong gitu. Nadia kaget. Barusan? Bukannya dia baru buka mulut sekarang? Lalu ia lihat ke arah papan tulis. Ada tulisan dengan kapur merah yang belum sempat dihapus. Nadia duduk di belakangmu. Nadia sontak menoleh. Kursi di belakangnya kosong. Tapi udara dingin seperti menyelimuti tengkuknya. Dan dia mendengar sesuatu, suara nafas. Tepat di belakang telinganya. Perlahan ia menoleh ke jendela kelas yang menghadap keluar. Di pantulan kaca, terlihat semua murid duduk seperti biasa.
Tapi ada satu bayangan tambahan, duduk tepat di belakang Nadia, tak bergerak, wajahnya kabur. Tapi satu hal yang jelas, bayangan itu menatap langsung ke arah cermin, ke arah Nadia. Dia terbangun dari lamunannya saat bel pulang berbunyi. Sinta memanggilnya. "Lo mau bareng gak pulang?" Nadia menatap Sinta dengan tatapan kosong. Tapi sesuatu terasa salah. Sinta menatap balik, tersenyum, senyum yang terlalu lebar, matanya seperti tidak fokus. Nadia mulai mundur. Kamu kenapa sih?" Suara Sinta tetap terdengar tapi bibirnya tidak bergerak. Lalu, ponsel Nadia bergetar. Aku sendiri. "Jangan ikut dia pulang, itu bukan Sinta." Nadia lari. Ia menabrak meja, keluar dari kelas secepat mungkin, napasnya memburu. Sepanjang koridor sekolah, lampu-lampu mulai padam satu persatu saat ia berlari. Tap, tap, tap. Langkah kaki bukan hanya miliknya. Dia tidak berani menoleh sampai akhirnya suara itu muncul dari belakang. Bukan suara siapa-siapa, tapi suara Nadia sendiri. "Kamu gak bisa kabur dari dirimu sendiri, Nadia." Dia berlari makin cepat dan saat sampai di gerbang sekolah, pintu gerbang tertutup sendiri. Suara berderak logam menyambutnya, dan di balik bayangan pagar, sosok itu berdiri. Cermin hidup, tubuhnya menyerupai Nadia, tapi wajahnya bukan wajah manusia. Kosong, retak, dan di mulutnya senyum merekah, dengan gigi yang bukan gigi manusia. Gerbang sekolah terbuka dengan suara berderit yang panjang dan menusuk telinga. Tapi Nadia tidak bergerak. Ia berdiri terpaku, tubuhnya gemetar menatap sosok di balik bayangan pagar. Tiruannya sendiri, bukan cermin, bukan ilusi. Sosok itu punya tubuh, punya wujud, punya bayangan, tapi tidak punya jiwa di balik matanya yang kosong. Nadia berlari. Sepanjang perjalanan pulang, jalanan terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada orang. Rumah-rumah di sisi jalan terlihat seperti bangunan mati, lampu mati, pintu tertutup rapat, jendela seperti mata tertidur. Langit mendung, tak bergerak, seolah dunia ikut menahan napas. Sampai akhirnya ia sampai di rumah. Namun, saat Nadia membuka pintu rumahnya, itu bukan rumahnya. Ruang tamu terlihat sama, sofa coklat tua, rak buku, TV yang biasa menyala. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Foto-foto di dinding bukan foto yang sama. Wajah ibunya kabur. Dan di salah satu foto ada Nadia berdiri di tempat pemakamannya sendiri. Ia merinding, melangkah mundur, tapi pintu di belakangnya menghilang, tidak ada jalan keluar. Dari arah dapur terdengar suara seseorang mengetik. Tak, 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 tak. Nadia melangkah pelan ke arah suara itu. Di sana duduk seorang gadis, dirinya sendiri. Mengetik di laptop dengan ekspresi kosong. Di layar tertulis, hari ini Nadia pulang ke rumah dan melihat dirinya sendiri sedang menulis cerita hidupnya. Nadia mencoba bicara, tapi suaranya tak keluar. Dirinya yang sedang mengetik itu menoleh perlahan. Akhirnya kamu sampai juga. Matanya kosong, tapi senyumnya mengenal. Aku yang menulis semua ini. Kamu cuma sisa dari versi yang lama. Versi yang gak bisa terima kenyataan. Nadia ingin bertanya, kenyataan apa? Namun, sebelum ia sempat bicara, ruangan mulai bergetar. Seluruh benda di sekitarnya mulai pecah. Foto jatuh, kaca retak, tembok terbelah, dan dari balik dinding yang retak itu, suara anak kecil tertawa terdengar. Tiba-tiba, semuanya gelap.
Nadia terbangun di kamar. Hari masih pagi. Burung berkicau. Matahari masuk dari celah jendela. Normal. Ia mendongak bingung. Semua terasa seperti mimpi. Ia mengecek ponselnya, tidak ada chat aneh. Tidak ada notifikasi dari @akusendiri_. Lemari tertutup, cermin tertutup, semuanya baik-baik saja. Ibunya mengetuk pintu kamar. Nadia, bangun, sarapan udah siap. Dengan langkah pelan, Nadia turun ke ruang makan. Ibunya menatapnya dan tersenyum hangat. Tapi saat Nadia duduk, ibunya berkata, "Kamu mimpi buruk lagi ya?" Nadia mengangguk. "Iya, mimpi aneh banget." Ibunya mengusap kepala Nadia pelan. "Gak apa-apa sayang, semua akan baik-baik saja. Karena hari ini, kamu akan dimakamkan dengan tenang." Dikri. Wajah ibunya berubah, matanya hitam. Darah mengalir dari hidungnya, dan ia tertawa. Tawa dari sosok yang menulis cerita itu tadi. Nadia bangkit, terhuyung berlari ke kamar. Ia menatap cermin yang kini tak tertutup lagi. Dan di dalam pantulan, bukan dirinya yang ia lihat, melainkan Nadia yang lain, yang sedang tersenyum puas, lalu menempelkan tangannya ke permukaan cermin. Dan tangan itu menembus kaca. Tangannya menyentuh permukaan kaca. Tapi kali ini kaca tidak padat. Seperti air, seperti kabut, seperti batas dunia yang retak. Dan sebelum Nadia bisa mundur, cermin menariknya masuk. Gelap. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia jatuh. Tidak tahu arah, tidak tahu waktu. Tapi tubuhnya mendarat di sebuah ruangan yang terasa asing meski bentuknya familiar. Itu kamar tidurnya, tapi cerminnya ada di mana-mana. Di langit-langit, di lantai, di dinding. 100 versi dirinya sendiri menatap balik dari segala arah. Semua dengan wajah yang berbeda. Ada Nadia yang menangis, ada yang berdarah, ada yang tersenyum jahat, ada yang tidak punya wajah. Salah satu bayangan melangkah keluar dari kaca, berjalan ke arahnya dengan langkah lambat. "Kamu yang tersisa," katanya. Suaranya seperti gema dari dalam kepala. "Kami semua adalah kamu. Semua rasa yang kamu pendam. Semua kesedihan, kemarahan, penyesalan, dan rasa takutmu. Dan sekarang, kamu harus memilih. Menjadi salah satu dari kami, atau hadapi kami semua." Nadia menjerit, "Aku bukan kalian." Bayangan itu tertawa. "Kamu selalu bilang begitu, tapi setiap malam kamu kembali ke sini. Dan selalu gagal." Nadia terdiam. "Look, semua ini bukan pertama kali." Dia melihat ke sekeliling. Semua bayangan itu mulai bergerak mendekat, melingkari dirinya. Mereka mulai berbisik, "Kamu gak cukup baik. Kamu pengecut. Kamu sendirian. Kamu rusak. Lebih baik kami yang hidup, bukan kamu. Serahkan tubuhmu." Nadia menutup telinga, tapi suara itu dari dalam. Tiba-tiba, cermin di tengah ruangan menyala. Satu-satunya cermin yang menampilkan dirinya yang nyata. Wajah yang pucat, penuh luka, tapi mata yang masih hidup. Cermin itu mulai retak. Bayangan-bayangan itu panik. Mereka mencoba menutupinya, menjerit. "Jangan, itu jalan keluarnya. Kalau kau lewati itu, kau akan kehilangan kami. Kamu butuh kami." Tapi Nadia tidak lagi takut. Dia berlari, menerobos kerumunan bayangannya sendiri, melompat ke arah cermin yang retak. Seketika semuanya pecah. Cahaya. Nadia membuka mata. Ia terbaring di ranjang rumah sakit. Selang menempel di tangannya. Di sampingnya, ibunya menangis sambil menggenggam erat jari-jarinya. Dokter berdiri tak jauh,
bicara pelan. Dia sadar. Ibunya langsung memeluknya. Air mata jatuh ke pipi Nadia. Semua terasa nyata. Akhirnya, nyata. Selama ini Nadia mengalami trauma berat setelah percobaan bunuh diri. Ia mengalami koma selama 3 hari, dan dalam kondisi itu, ia tersesat dalam labirin pikirannya sendiri. Semua hal yang ia lihat, sosok dari cermin, suara-suara aneh, versi dirinya yang lain, bukanlah hantu, tapi simbol dari luka batin yang tak pernah ia sembuhkan. Cermin-cermin itu adalah potongan-potongan jiwanya yang terpecah, dan akhirnya ia berhasil menghadapi semuanya. Dengan satu hal yang selama ini hilang, penerimaan. Ketakutan terbesar seringkali bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Kita menyembunyikan trauma, kemarahan, dan kesedihan seperti menutup cermin dengan kain. Tapi luka yang tidak dihadapi akan terus menghantui dalam bentuk paling menyeramkan. Berani menghadapi diri sendiri, mengakui rasa sakit, dan menerima bahwa kita pernah lemah adalah langkah awal menuju penyembuhan. Karena yang bisa menyelamatkan kita dari hantu-hantu dalam cermin hanyalah kita sendiri.